Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas lagi token Luna Classic. Dimana ada pengumuman penting ya dari Seng Pengjau langsung nih, makanya kita bahas. Ya walaupun postingan itu adalah kemarin ya, di postingnya kemarin malam karena memang sekarang ini gue baru sempat untuk membahasnya. Jadi ya sekarang kita bahas. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, untuk kondisi market ini udah mulai nanjak nih ya. Di sini Bitcoin pun naik 1%-an, ada Ethereum juga naik 2,70%, tapi di sini Luna klasiknya turun ya, 2,34%. Dan di sini beberapa altcoin walaupun weekend, biasanya weekend itu market merah ya, tetapi sekarang udah hijau-hijau nih. Wow, ini udah hijau royo-royo ya. Oke, langsung saja nih kita cek dulu dari chart Luna Classic. Nah, untuk chart dari Luna Classic ini kalian bisa melihatnya. Ini udah lebih dari seminggu. Dia terus-terusan merosot nih ya, tidak ada perlawanan. Dan menurut yang analisis gua di beberapa video gue yang kemarin gitu ya, menurut gua kan Luna Classic ini pas begitu harganya di kisaran 28 atau 29 di beberapa time frame ya, entah 15 menit, 1 jam, 4 jam, 1 harian gitu. Bahwa Luna Classic ini akan terjadi penurunan lebih lanjut ya. Bisa ke harga 26, ternyata 26-nya jebol dan analisis gua itu di harga 24 dan sekarang udah di kepala 24. Dan ketika memang 24 ini dia jebol lagi kemungkinan akan di 22. Itu menurut analisis gua saja, tetapi ya itu balik lagi sama diri kalian masing-masing ya. Oke, itu aja hanya sedikit analisis gua ya, gambaran gua mengenai Luna Classic dan untuk kedepannya seperti apa. Makanya di sini kita bahas dulu nih. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, di sini ada sebuah pengumuman penting dari Binance.com ya. Ini dari Binance langsung. Oke, di sini Launchburn dan Binance. Nah, di sini ada sebuah pengumuman hasil dari sesi AMA ya oleh Seng Pengjau dan juga tim dari Luna Classic ataupun Launch. Akhirnya Binance mendukung pembakaran Luna Classic sebesar 1,2% untuk setiap perdagangan di Binance. Saya mendapat pertanyaan ini di ruang Twitter saya hari ini. Saya berbicara selama beberapa menit tentang hal itu, tetapi saya ingin meluangkan waktu untuk menjawab ini lebih mendalam dan tindakan yang akan kami ambil. Nah, jadi di sini akankah Binance katanya akan mendukung pembakaran Luna Classic sebesar 1,2% untuk setiap perdagangan di Binance. Nah, di sini dengan beberapa pertanyaan yang masuk ke ruang Twitternya ya per hari ini katanya yaitu di hari kemarin karena pengumuman ini adalah pengumuman di hari kemarin. Dan di situ pun saya berbicara selama beberapa menit tentang hal itu. Tapi di sini dia membutuhkan waktu ya untuk menjawab semuanya dan itu mungkin akan ditindaklanjuti lebih mendalam ya oleh pihak Binance. Dan di sini beberapa waktu yang lalu saya ditanya tentang pembakaran Luna Classic di Twitter dan saya menjawab bahwa proyek tersebut perlu mengimplementasikannya secara berantai terlebih dahulu. Komentar ini agak terbuka untuk interpretasi dan banyak orang-orang berpikir berarti bahwa jika itu terjadi secara on-chain, Binance juga akan mengimplementasikan semua pembakaran Luna Classic dalam aktivitas off-chain ataupun trading ya. Ini adalah interpretasi yang salah. Aku tidak membuat janji apapun. Komentar saya hanyalah bahwa sebagai sebuah bisnis, kami bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sesuatu yang tidak dilakukan pada tingkat protokol terlebih dahulu. Sekarang mari kita pertimbangkan. Nah, jadi inilah jawaban langsung dari pihak Binance ataupun salah satu CEO dari Binance yaitu Seng Pengjau ya. Jadi di sini beberapa waktu yang lalu ya saya ditanya katanya tentang pembakaran ataupun mekanisme pembakaran Luna Classic di exchange Binance. Dan di sini pun diblok ya untuk kata-katanya nih. Saya menjawab bahwa proyek tersebut perlu mengimplementasikannya secara berantai terlebih dahulu. Nah, jadi di sini katanya harus ada skala berantai nih ya menurut Binance. Dan di sini yang patut kita garis bawahi yang selanjutnya gitu ya bahwa di sini Binance juga akan mengimplementasikan semua pembakaran Luna Classic off-chain. Tetapi ini adalah interpretasi yang salah katanya. Nah, tapi di sini disalahkan gitu ya oleh pihak Binance. Karena di sini menurut Binance, aku tidak membuat janji apapun. Nah, jadi sebelumnya itu ya walaupun memang Seng Pengjau sebelumnya pada bulan Mei itu di saat kejadian Terra Luna runtuh, dia memang ingin sekali gitu ya untuk mengurangi dari pasokan Luna Classic. Tetapi bukan berarti Seng Pengjau akan mendukung 100% untuk melakukan pembakaran baik dari aktivitas on-chain maupun off-chain ya. Dan di sini pun dia berkata, komentar saya hanyalah bahwa sebagai sebuah bisnis. Ingat, ini balik lagi terhadap bisnis.
Seng Peng Zhou itu bukan orang biasa ya, jadi dia berpikiran panjang gitu, tidak hanya sesaat saja. Dan mungkin menurut Binance ya, di sini yang mereka lihat, yang Seng Peng Zhou lihat dengan para holders ataupun investor di Luna Classic memang sekarang ini sangat sekali membutuhkan Binance, membutuhkan Seng Peng Zhou lah ya untuk bisa memberlakukan dalam mekanisme pembakaran atau memberlakukan tax burn 1,2% itu dalam aktivitas on chain dan juga off chain. Tetapi di sini balik lagi dengan Seng Penjau, dia itu bisnis gitu ya, bisnismen gitu, bukan hanya sekedar fokus terhadap komunitas Luna Classic aja ataupun token Luna Classic-nya gitu ya. Karena di sisi lain pun dia mempertanggungjawabkan juga terhadap perusahaan Binance-nya gitu, perusahaan dia sendiri yang dia pegang, yang dia kelola gitu ya. Jadi makanya di sini dia berpikiran seperti itu. Ini bisnis, Bro, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga kami bahkan tidak mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sesuatu yang tidak dilakukan pada tingkat protokol terlebih dahulu. Nah, bukan berarti di sini dengan adanya pengumuman seperti ini ya secara resmi nih dikeluarkan oleh Binance, ini bukan berarti juga untuk Seng Pengzhou ini memvonis bahwa dia tidak akan mendukung untuk Luna Classic ya, tidak seperti itu. Jadi di sini balance lah untuk Seng Pengzhou. Di sisi lain dia fokus juga terhadap bisnisnya dan di sisi lain dia pun ingin juga gitu untuk mendukung terhadap mekanisme pembakaran dari token Luna Classic ya. Cuman dia mungkin hanya ingin melihat terlebih dahulu nih bagaimana ya dari pihak komunitas Luna Classic-nya itu sendiri. Nah, makanya di sini ada pajak di bursa terpusat ya, oke? Di sini kita perlu memikirkan teori permainan yang terlibat. Semua orang mungkin ingin semua platform dan rantai membakar 1,2% di setiap transaksi. Orang ingin melihat pasokan berkurang, tetapi banyak hal berubah ketika hal itu secara langsung memengaruhi keseimbangan mereka. Kecuali kita bisa mendapatkan setiap pertukaran terpusat di seluruh dunia untuk menerapkan ini, itu tidak akan berhasil. Jika Binance menagih 1,2% per transaksi, saya rasa kami tidak akan membakar terlalu banyak karena sebagian besar pedagang Luna Classic akan pergi ke bursa lain yang tidak memiliki bakaran atau pembakaran. Saya bisa saja salah. Nah, tapi di sini Seng Penjau ataupun dari pihak Binance lah ya, dia masih fleksibel lah ya ataupun masih balance lah. Dia tidak terlalu seujon juga, tidak terlalu netting atau negative thinking gitu ke beberapa investor ataupun komunitas Luna Classic. Tetapi di sini menurut Binance ataupun Seng Pengjau, kita perlu memikirkan teori permainan yang terlibat ya. Itu yang pertama. Dan di sini juga semua orang mungkin ingin semua platform dan rantai membakar 1,2% di setiap transaksi. Betul sekali ya, banyak banget pokoknya orang-orang yang memang menginginkan terhadap beberapa exchange supaya bisa memperlakukan untuk mekanisme pembakaran yang 1,2% itu dalam aktivitas on-chain dan juga off-chain ya. Sebetulnya ini bukan hanya tuntutan terhadap exchange Binance saja ya. Kenapa exchange Binance sekarang yang lebih didesak? Karena memang bisa dikatakan ya untuk exchange kelas Binance ini adalah dia bisa dijadikan sebagai kepala suku gitu ya. Ketika memang Binance memperlakukan hal apapun gitu ya yang menurutnya positif, itu pasti akan diikuti oleh beberapa exchange lainnya ya, termasuk exchange-exchange tier 1 lainnya seperti Coinbase, Kraken, Crypto.com, FTX gitu ya. Dan di sini jika Binance menagih 1,2% per transaksi, saya rasa kami tidak akan membakar terlalu banyak karena sebagian besar pedagang Luna Classic akan pergi ke bursa lain yang tidak memiliki pembakaran. Nah, di sini yang sangat-sangat sekali dipikirkan oleh pihak Binance ataupun Seng Pengjau gitu ya. Jadi di sini ketika suatu saat terjadi dari pihak Binance ini memperlakukan tax burn 1,2% dalam sebuah aktivitas on-chain dan juga off-chain, itu otomatis orang-orang akan memilih terhadap beberapa exchange yang belum memperlakukan untuk mekanisme pembakaran Luna Classic yang 1,2% itu dalam aktivitas off-chain-nya. Karena ya mungkin orang-orang juga lebih memilih biayanya yang dinamis gitu ya ataupun yang ekonomis gitu, biayanya yang rendah. Ketimbang dia harus bertahan di exchange Binance, sedangkan di Binance ini kita melakukan beli ataupun jual itu akan dikenakan biaya tax burn 1,2%. Itulah yang memang yang dilihat oleh pihak Binance ya, termasuk Seng Pengjau ini. Tetapi di sini yang menurut Seng Pengjau mungkin saja saya bisa salah ya dengan berpikiran seperti demikian gitu. Dengan maksudnya berpikiran orang-orang akan berpindah ke bursa lain yang tidak memiliki mekanisme pembakaran untuk buy ataupun sell dari token Luna Classic. Ya, tapi di sini masih terlalu netral lah untuk Seng Pengjau gitu ya, tidak terlalu netting, tetapi secara garis besar ya kemungkinan gitu ya beberapa investor akan pergi dari Binance. Itulah yang dipikirkan oleh pihak Binance dan juga Seng Pengjau. Nah, di sini ada 3 langkah ya ataupun ada 3 poin lah yang memang diberlakukan ya oleh pihak Binance terhadap komunitas Luna Classic. Di sini ada langkah pertama. Kami akan menerapkan tombol opt-in bagi orang-orang yang memilih untuk membayar pajak 1,2% untuk perdagangan Luna Classic mereka. Nah, di sini untuk poin pertama seperti itu. Dan untuk poin yang kedua,
Di sini ketika akun option in mencapai holding 25% dari total Luna Classic yang ditahan di Binance, kami mulai membebankan pajak 1,2% untuk semua trader ops in saat mereka memperdagangkan Luna Classic. Ini mencegah orang yang tidak memegang Luna Classic untuk memengaruhi suara. Ini juga memberikan ketenangan pikiran bagi pengadopsi adopsi awal, bahkan mereka bukan satu-satunya yang membayar ekstra 1,2%. Pajak hanya berlaku pada quorum 25%, ini akan mendorong mereka untuk ikut serta dengan lebih mudah. Nah, di sini ya, sedikit gue jelaskan untuk di poin yang kedua. Di sini akan dikasih opsi ya terhadap pihak Binance nih. Jadi ketika akun opt-in mencapai holding 25% ya dari total Luna Classic yang ditahan di Binance, artinya misalkan dari exchange Binance ini ada kisaran 2 triliun token Luna Classic misalkan gitu ya. Nah, 25%-nya itu ketika orang-orang rata-rata menahan sekitar 25% dari 2 triliun itu, pihak Binance itu akan memulai untuk membebankan pajak 1,2% itu ke semua trader opt-in saat mereka memperdagangkan Luna Classic. Dan buat orang-orang yang tidak memiliki Luna Classic itu tidak akan bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak Binance ya. Karena di sini supaya tidak memengaruhi suara yang ada gitu ya, yang ada di exchange Binance. Ya mungkin seperti itu ya yang gua pahami nih dari poin yang kedua. Jadi supaya tidak ngerecokin dan supaya juga bisa mudah gitu ya untuk menghitungnya kira-kira dari total Luna Classic yang ada di exchange Binance ini berapa sih jumlahnya dan 25%-nya ini berapa gitu ya. Supaya memang tidak terpengaruh lah dengan adanya perhitungan 25% itu ya. Dan di sisi lain pun itu akan menjadikan sebuah ketenangan pikiran ya bagi pengadopsi awal bahwa mereka bukan satu-satunya yang membayar ekstra 1,2%. Karena memang dipukul rata gitu ya dari setiap holders yang menghold atau menahan token Luna Classic di exchange Binance, siapapun itu akan dikenakan biaya pajak 1,2% untuk mekanisme pembakaran token Luna Classic ya. Dan ini juga akan mendorong mereka untuk ikut serta dengan lebih mudah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya apa yang diinginkan oleh pihak Binance. Dan di sini ada poin yang ketiga nih. Ketika pedagang opt-in mencapai 50% dari total volume perdagangan Luna Classic di Binance, kami akan meluncurkan pajak perdagangan 1,2% untuk semua perdagangan Luna Classic. Ini mencegah paus Luna Classic besar yang mungkin memegang sejumlah besar tetapi tidak aktif berdagang untuk memengaruhi suara. Nah, cuman di sini di poin yang ketiga nih agak sedikit bagus juga menurut gua ya, karena ketika pedagang opsi mencapai 50% ya dari total volume perdagangan, ini volume ya, volume perdagangan Luna Classic di exchange Binance. Dan di sini juga dia akan meluncurkan pajak perdagangan yaitu 1,2% untuk semua perdagangan Luna Classic ya. Jadi untuk buy ataupun sell, dan itu pun salah satu mencegah untuk para paus ini menjual sekaligus token Luna Classic-nya ya. Karena mungkin mereka berpikir juga gitu. Kalau misalkan gue menjual secara besar-besaran ya, ini potongannya juga akan gede gitu ya. Tapi balik lagi terhadap pausnya ketika dia mendapatkan cuan yang banyak gitu dengan pemotongannya itu yang mungkin dianggap hanya sebagian kecilnya saja gitu ya. Mungkin itu nggak akan masalah bagi paus ya. Tetapi kan di sini yang dilihat oleh Binance itu demi mencegah para paus ini menjual secara skala yang besar. Dan tetapi itu tidak aktif berdagang untuk memengaruhi suara ya. Itu balik lagi ya. Bisa juga dia untuk mempertahankannya gitu tidak mengotak-ngatik token Luna Classic-nya gitu supaya tidak terkena biaya pajak 1,2% itu ya. Jadi cuma diam saja di hold ya, di hold gitu ya. Walaupun memang dia memiliki token yang banyak. Dan pastinya untuk di poin 1, 2, 3 ini ada durasinya ya. Oke, di sini ada durasi nih. Jika ambang batas untuk langkah 2 tidak dicapai dalam waktu 1 bulan setelah penyelesaian langkah 1 atau turun kembali di bawah ambang batas di masa mendatang, kami akan menghapus fitur keikutsertaan untuk mempertahankan pengalaman pengguna yang lebih sederhana. Kami percaya ini adalah cara paling ilmiah untuk memilih oleh para pedagang kami. Kami mendengarkan dan melindungi pengguna kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Nah, jadi di sini pastinya itu ada durasi ya. Kurang lebih ini ada durasi sekitar 1 bulan. Ketika memang dalam 1 bulan ya, jika ambang batas untuk 2 langkah tidak dapat dicapai dalam waktu 1 bulan ya, setelah penyelesaian di langkah pertama. Kemungkinan untuk langkah pertama itu sangat mudah sekali diselesaikan. Cuman yang gue bilang, poinnya itu ada di nomor 2 dan juga di nomor 3 ya. Di sini ketika memang itu kembali ya, turun kembali di bawah ambang batas di masa mendatang, nah itu akan dihapus secara permanen oleh pihak Binance. Ya, jadi harapannya kita masih memiliki waktu nih ya, ataupun dari pihak komunitas Luna Classic ini masih mempunyai waktu nih terhitung dari kemarin ya sampai dengan sekitar 29 harian ke depan gitu ya untuk bisa memenuhi syarat di nomor 2 dan juga nomor 3. Ketika memang ini tidak bisa memenuhi syarat, itu akan dihapus lagi gitu oleh pihak Binance. Dan di sini juga ya
Kami percaya ya, ini adalah cara paling ilmiah untuk memilih oleh para pedagang kami. Jadi memang ini cara yang alami gitu ya. Ketika memang dari tingkat kesolidan komunitas lunak klasik benar-benar solid, pasti ini langkah kedua, ketiga pun bisa dilalui ya. Tetapi beda cerita ketika memang dari pihak komunitas ya hanya sekedar menginginkannya saja gitu ya, pihak Binance mensupport untuk memberlakukan aktivitas on-chain dan juga off-chain dalam sebuah mekanisme pembakaran 1,2% itu, tetapi dari pihak komunitasnya tidak solid, ya kemungkinan ini tidak akan tercapai untuk poin yang kedua, yang ketiga ya. Karena ini juga terbantu juga gitu oleh komunitas ya. Ketika memang komunitasnya ingin ini diberlakukan di exchange Binance, ya gua rasa tahapan untuk kedua dan yang ketiga ini harus dilalui terlebih dahulu ya. Untuk kedepannya ya baru ditinjau kembali. Itu kemungkinan ya. Menurut gua akan seperti itu. Apa yang akan dilakukan ke depannya oleh pihak Binance dan juga Seng Pengjau. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi di sini sekali lagi gue ingatkan bahwa kepada kalian semua nih ya, apabila kalian ingin menyerok token Luna Klasik, gue harap kalian dior terlebih dahulu ya. Karena ya kalian bisa melihat ya sekarang ini memang sedang waktunya turun gitu ya. Kalau mau kalian serok ya silahkan. Tapi kalau misalkan kalian udah nggak terlalu percaya, tinggalkan gitu ya. Karena di sini juga banyak sekali orang-orang yang berkomentar, tinggalkan Luna Klasik, tinggalkan Luna Klasik. Sekarang saatnya serok koin A, koin B, koin C yang masih mempunyai potensi akan naik nih di beberapa hari kemudian. Yaitu silakan ya. Dan gua rasa juga dari beberapa investor, dari beberapa holders ya, baik dari token apapun itu mereka memutarkan uangnya ya dengan cara ya seperti itu. Ketika memang salah satu token ataupun koin sekarang nih menurut mereka gitu ya, ini belum ada potensi untuk bisa mendapatkan cuan ya dari token ini, ya udah mending gua amanin dulu, gua alihkan dengan token yang lain ataupun koin yang lain ya. Itu aja sih ya yang bisa gue sampaikan. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.